Semua bisa kuliah. Kuliah di UT, fleksibel, penuh kemudahan. Setahun pemerintahan Prabowo Gibran, beragam gebrakan yang dilakukan. Salah satu yang paling menonjol yakni kiprah Indonesia di mata global. Bahkan Indonesia juga dilibatkan dalam proses gencatan senjata di Gaza yang mengangkat citra Indonesia. Kita simak pembahasannya peneliti dan pengamat terorisme Ulta Levenia dalam program Sindo Prime yang dipandu rekan kami Herjuno Syahputra berikut ini. Waktu 1 tahun ini sudah banyak dan sangat progresif ya Pak Prabowo. Menurut saya banyak capaian-capaian, kita banyak hadir di berbagai macam forum, kita aktif di OKI, kita aktif di KTT, kita juga bagian dari G20, Presiden kita juga diundang sebagai tamu kehormatan untuk G7 dan gebrakan yang sangat signifikan yaitu kita bergabung bersama BRICS itu karena membuka banyak pintu bagi Indonesia bisa memberikan akses ekonomi, teknologi dan juga memperlihatkan bahwa memang Indonesia ini non-blok dan kita tidak hanya kepada satu kubu saja gitu. Oke, tapi kalau kita melihat bagaimana sebenarnya kalau tadi banyak bergabung dengan BRICS seperti itu dan hal-hal lainnya. Tapi mungkin gini, kalau banyak yang juga kemarin juga banyak mungkin masyarakat sebagian setuju, ada juga yang tidak setuju. Ketika kita melihat bagaimana Gaza misalnya ya, Pak Prabowo pidato di UN, itu juga jadi sorotan ya Mbak Ulta. Somehow saya memahami bagaimana kita memang harus equal menghormati agar ya perdamaian two-state solution bisa terjadi. Tapi ketika kita bicara Indonesia dan future relationship dengan Israel ya seperti itu juga sedikit banyak ya akan banyak turbulence lah seperti itu. Bagaimana Anda melihat peran kita dalam konflik Gaza dan Israel? Iya karena memang two-state solution ini kan bukan terminologi yang baru ini dimunculkan. Sebenarnya kan two-state solution sudah dari lama diupayakan gitu. Memang apa yang viable untuk dilakukan di Gaza saat ini ya memang harus menghargai kedua negara berada di wilayah yang sudah ditentukan. Kalau nggak salah waktu itu sudah ditentukan pada tahun 1967 untuk itu. Cuman kan banyak okupasi dari Israel ini yang mencaplok wilayah-wilayah Palestina. Nah untuk eksistensi negara Palestina itu satu-satunya cara juga hanya dengan mengakui negara Israel juga ada di sana sehingga keamanan Israel terjamin dan juga negara Palestina juga dapat berdiri secara nation state gitu, tidak didikte oleh Israel atau sekarang kan terokupasi gitu. Jadi menurut saya sih kalau misalnya presiden menyatakan ya kita mendukung two-state solution memang karena hanya itu yang viable saat ini gitu, hanya itu yang bisa kita perjuangkan gitu. Sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan sejumlah gebrakan. Tak jarang gebrakan ini bersinggungan dengan sejumlah lembaga pemerintahan. Berikut kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang dijuluki masyarakat sebagai Menteri Koboi. Pertama, pindahkan dana SAL 200 triliun rupiah dari BI ke bank-bank Himbara. Gebrakan Purbaya ini memindahkan dana saldo anggaran lebih atau SAL negara yang selama ini ditempatkan di Bank Indonesia ke sistem perbankan dalam negeri. Dana 200 triliun rupiah ditempatkan di 5 bank milik pemerintah dalam bentuk deposito on call mulai 12 September lalu. Kebijakan diatur dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 276 tahun 2025 dengan proporsi 55 triliun rupiah ke Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Kemudian 25 triliun rupiah ke BTN dan 10 triliun rupiah untuk BSI. Kedua, perangi rokok ilegal. Sejumlah operator e-commerce dipanggil untuk memastikan mereka melarang penjualan rokok ilegal di platform masing-masing. Pemerintah juga mengecek penjualan produk tanpa pita cukai di toko-toko eceran dan warung kelontong. Ketiga, tidak naikkan cukai rokok 2026. Purbaya memutuskan tidak ada kenaikan harga jual eceran rokok dan tidak ada kenaikan cukai hasil tembakau atau CHT untuk tahun depan. Keempat, kejar 200 pengemplang pajak. Dari sisi penerimaan pajak, Purbaya mengejar dan dilakukan penagihan terhadap 200 penunggak pajak dengan total hingga 60 triliun rupiah.
Kelima, perubahan anggaran TKD 2026. Pemerintah menambah alokasi anggaran TKD dalam APBN 2026 sebesar 43 triliun rupiah dari 649,99 triliun menjadi 693 triliun rupiah. Namun anggaran ini lebih rendah dibandingkan alokasi APBN 2025 sebesar 919,87 triliun rupiah. Purbaya menyebut hal ini dikarenakan menemukan banyak penyelewengan penggunaan anggaran TKD oleh Pemda. Kebijakan ini sempat menjadi viral, di mana sejumlah kepala daerah mendatangi Purbaya Yudi di kantornya. Keenam, perbaikan Kortex. Untuk perbaikan sistem inti administrasi perpajakan atau Kortex, Purbaya menerjunkan tenaga ahli dari luar Kemenq. Sistem administrasi perpajakan yang kerap error sejak diluncurkan 1 Januari 2025 ini akan diselesaikan pada akhir Oktober 2025. 7. Buka layanan lapor Pak Purbaya di nomor WhatsApp 0822 4040 6600. Pelaporan terkait masalah yang ditemukan selama menggunakan layanan Direktorat Jenderal Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai. Sejumlah sikap dan kebijakan viral juga kerap dimunculkan Purbaya. Salah satunya mengenai upaya pelunasan utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wus. Beberapa kali ia menemui Danantara, di mana upaya ini jangan sampai membebani APBN. Bahkan polemik ini juga ditanggapi oleh Luhut Binsar Panjaitan. Dan yang terbaru adalah banyaknya dana daerah yang mengendap di bank. Disinggung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025 di kantor Kemendagri Jakarta. Purbaya menyebut realisasi belanja yang lebih lambat membuat dana daerah menumpuk di perbankan hingga 234 triliun rupiah di bank. Pernyataan ini membuat sejumlah kepala daerah kalang kabut berlomba-lomba memberikan klarifikasi. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi rela melakukan pengecekan ke Bank Jabar, Kementerian Keuangan, dan Kemendagri. Lantas, akan bertahan hingga berapa lama lagi taring seorang Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa? Dan benarkah ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia? Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan laporan terkait perkembangan terkini perbaikan Kortex seperti yang sudah dijanjikan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kendala pada Kortex Administration System tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Pihaknya telah menyelesaikan kendala-kendala yang bisa ditangani, namun masih ada beberapa persoalan yang tak bisa dibereskan maksud kami karena masih ada kontrak dengan vendor. Persoalan ini disebabkan oleh permasalahan pada upper layer, middle layer, programming layer, dan operational layer dari Kortex. Sistem keamanan dan layanan fungsi Kortex sebelumnya sebenarnya dengan kualitas canggih dan mahal, namun operasionalnya masih bermasalah dan harus terus dipelajari. Jadi Kortex itu ada beberapa layer. Jadi barang-barang yang kita beli itu mahal-mahal dan canggih-canggih, cuman nggak bisa makainya kira-kira gitu ya. Ini nggak apa, ini kan kita belajar. Jadi pajak cukup serius belanja untuk Kortex ini dalam hardware-nya ya. Security terlalu overkill, mahal dan ribet, tidak banyak, tapi banyak obsolete dan tidak perlu. Dibetulin kan tadi dari yang 30 jadi 95. Non teknis ada ketergantungan pada pihak asing. Nanti ke depan akan kita putus, apalagi kualitas jelek seperti itu. Jadi pada dasarnya orang Indonesia punya kemampuan dan kita akan memanfaatkan itu dengan serius ke depan. Jadi itu mungkin dari Kortex belum sempurna, tapi udah kemajuan yang signifikan sekali. Saya yakin begitu kodenya dikasih ke kita dan kita bisa rubah sendiri, itu akan cepat diberesin. Gagal produknya, tapi untung produknya itu bukan yang vital, yang sampingan lah, sampingan lain-lain itu. Jadi seperti itu, sepertinya quality controlnya, quality assurance-nya, quality controlnya tidak dilakukan dengan baik pada waktu itu ya sebelum diluncurkan. Saya nggak tahu, mungkin di sini bukan programmer kali, jadi pikirnya bukan engineer lah. Jadi pikirnya kalau itu dibuat langsung selesai, langsung bagus. Kalau saya kan walaupun ekonom, saya juga dulunya insinyur dan di lapangan, jadi saya bisa tes. Biasanya kalau insinyur desain tuh dites dulu di lab, habis itu di skala kecil, baru skala besar ya. Dari situ kita untuk deteksi kesalahan-kesalahan
yang mungkin terjadi. Apalagi software itu kalau buat nggak pernah sekaligus jalan semua. Anda lihat Windows 1, 2, 3 sampai sekarang kan, Windows 11, 12 sekarang. Windows berapa? 12 ya? 11. Kenapa? Ya karena kesalahan dibetulin terus dari waktu ke waktu. Jadi pembuatan software itu seperti itu memang. Cuma harusnya pada waktu launch sudah minimum salahnya. Itu mungkin Pak Sekjen bukan orang elektro. Saya elektro.